Heri Saputra. Nah, buat yang belum tahu, Pak Erik Heri Saputra itu pernah ngisi di berbagai macam radio, siaran, bahkan di koran Republika. Kalau kalian yang dulu sering sering baca koran, tapi kan berhubung sekarang koran Republika udah nggak ada, sekarang beliau ini nulisnya di internet republika.co.id. Nah, berhubung beliau dosen kita dan sekarang kita dapat tugas dari beliau, kita disuruh membuat podcast dan saya bersama 1, 2, 3, 4 yang satu di belakang kamera bersama 4 teman saya ini. Saya bersama 4 teman saya ini, yang satu sebagai kamera dan yang 3 sebagai narasumber. Narasumber di sini ada Mbak Elsa yang Asari, ada Mbak Mela, dan ada Mas Alvito. Mas Alvito. Nah, saya sendiri Asia Marafi sebagai host atau moderator pada podcast malam tadi. Mas sebagai namanya. Ya, sebelum mulai perbincangan kita, pergibahan kita pada malam tadi ini, kita perkenalan dulu satu-satu. Di sana di belakang layar ada Mas Dimas dari kelas KWU 01. Ya, kita sebenarnya satu kelas semua. Saya Asia Merapi Rizky sebagai moderator, dan di samping kiri saya ada Mas Alvito Garcia. Asalnya dari mana, Mas? Saya asal dari Maluku. Dia pengen bilang Banyuwangi, tapi dia Maluku biar kelihatan jauh. Soalnya ya jadi arah. Biar kelihatan jauh. Sekarang di sini ngekos. Anak kos. Ya, dan di sampingnya ada narasumber kedua, namanya Mbak. Nama saya Melani Safila. Asalnya juga dari Maluku Utara ya. Jadi kalau dari sini ke Maluku Utara emang cukup jauh, bisa seharian gitu. Tetangganya Mas Velas berarti ya? Iya, deket sih. Enggak terlalu deket juga, lumayan deket, tapi enggak terlalu. jadi dekat apa jauh? Sedang aja mungkin. Sedang ya? Iya. Ya, di sampingnya juga ada Sampingnya ada teman saya namanya. Ya, halo teman-teman, nama saya Safiana Sari. Saya berasal dari Klaten. Siapa yang tahu Klaten di sini pasti harus. enggak, taunya Jogja kan ya? Solo. Ya, soalnya Klaten itu kota kecil nyempil di tengah-tengah kota besar. Pelosok deh, pelosok. Iya. Lanjut. Nah, buat yang kalian belum tahu, Mbak Elsa ini beberapa waktu lalu sempat diundang oleh RGFM Jogja mengisi siaran langsung live radio di sana. Ini penghormatan besar Mbak Elsa mau diundang ke podcast Obal-obal. Nah, tadi kan kita udah perkenalan ya, guys ya. Sekarang waktunya kita mulai pergibahan malam ini. Gibah positif ya teman-teman. Gibahnya bisa sampai, jangan dikasih tahu siapa yang digibahin. Nah, sekarang sebagai narasumber pertama, saya sebagai host mau nanya nih. Kan tiap orang itu punya kesuksesannya masing-masing. Nah, menurut Mas Mas, kesuksesan yang yang Mas bilang ini sukses itu kayak gimana? Kalau menurut saya, definisi sukses itu ketika kita udah merasa cukup Sama apa, Mas? cukup dengan semua. Misalnya ya, yang kita inginkan sudah tercapai, kayak membawa orang tua ke Mekah, Masya Allah. Madinah, Mekah lah. Nah, kemarin kan ini kita rata-rata berjalan di bawah 20 tahun. Nah, di bawah 20 tahun ini kesuksesan apa yang Mas sudah capai? Kita beberapa waktu lalu atau bahkan waktu yang udah lama? Belum ada. Nah, nggak mungkin kan tadi definisinya kalau kita udah merasa puas, pasti setiap orang tua memiliki kepuasannya masing-masing. Entah hanya hal sepele, hal kecil. Kalau merasa puas itu belum sampai. Terus itu tadi lah, intinya sudah definisi sukses itu udah
nyaman dengan kehidupannya sekarang, nggak mikir yang apa yang akan dituju, apa yang akan capai selanjutnya. Nah, aku pernah baca di postingan Instagram itu. Tulisannya kalau nggak salah, jika Anda lelah tapi Anda senang, berarti Anda di jalan yang benar. Mas setuju nggak sama kata-kata itu? Jadi kalau Mas itu capek selama aktivitasnya, tapi Mas tuh senang sama aktivitasnya, itu berarti tandanya Mas di jalan yang benar. Aktivitas kesehariannya Mas tuh bukan bukan hal yang negatif. Apakah Mas setuju dengan kata-kata yang berseliweran di Instagram itu? Setuju. Ya, setuju. Jadi tadi menurut Mas tuh definisi kesuksesan itu jika udah merasa puas ya Mas ya? Puas dan nggak ada yang dikejar lagi. Ya, kalau kita udah puas dan nggak ada yang perlu dikejar lagi. Nah, kan setiap orang punya pandangan masing-masing. Kalau menurut Mbak Mela sebagai narasumber kedua, definisi kesuksesan menurut Mbak Mela sendiri itu gimana? Oke, jadi menurut aku definisi sukses itu ketika kita sudah berhasil menerima apapun yang kita dapatkan, ya tentunya dengan usaha ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jika memang belum jalannya gitu, tapi kita bisa menerima, maka menurut aku itu sudah kesuksesan gitu. Dan juga sukses menurut aku juga gimana ya, kayak kita tuh tidak lagi merasa iri hati dengan melihat kesuksesan orang lain gitu. Jadi pokoknya kayak bahagia itu bahagia dengan apa yang udah kita usahain gitu. Intinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan nggak lihat kanan kiri. Iya, nggak perlu fokus dengan omongan orang gitu, nggak perlu fokus dengan cacian orang gitu. Yang penting kita fokus dengan tujuan kita sendiri gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Nah sekarang kalau dari Mbak Elsa sendiri, yang kita tahu ya pencapaian Mbak Elsa beberapa waktu lalu sampai diundang ke FKFM Jogja. Nah menurut Mbak Elsa, definisi kesuksesan Mbak Elsa sendiri itu gimana? Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, kalau misalkan kita itu mendefinisikan sukses itu tentang materi duniawi, contohnya tentang uang, harta, berjumlah harta gitu ya. Tapi kalau misalkan dari saya sendiri, kalau definisi sukses itu yang selalu saya tanamkan di diri saya itu, saya itu harus bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya. Jadi kalau misalkan saya itu udah merasa orang itu membutuhkan saya dan saya bisa menolong mereka gitu, saya udah mengapresiasi diri saya sendiri kalau bahwasanya saya itu alhamdulillah saya berguna, saya ya sukses gitu lah ya. Dan apa lagi ya? Bentar, saya potong. Kan tadi kata Mbak Elsa, ketika saya berguna untuk orang lain. Nah, kita tahu sendiri di lingkungan dunia pertemanan kita sendiri ada oknum-oknum teman atau orang-orang yang memanfaatkan kalau kamu berbuat baik itu malah semakin dimanfaatkan, kayak jadi istilahnya parasit. Nah itu menurut Mbak Elsa gimana? Apakah itu juga menjadi kesuksesan sendiri buat Mbak Elsa, kan udah membantu orang? Kalau menurut saya ya nggak apa-apa lah ya, yang penting niat kita juga kan membantu. Kalau misalkan niat mereka kayak memanfaatkan kita gitu kan, ya udah itu urusan mereka dengan teman-teman. Tadi saya udah tanya ketiga narasumber yang berbeda, dan seperti yang kalian dengar, pendapat menurut kesuksesan mereka itu semua memiliki pendapat kesuksesan masing-masing. Tetapi di antara Mas Emas, Mbak Elsa dan Mbak Mela itu orangnya nggak ada pendapat yang bertentangan. Itu artinya kesuksesan itu bermacam-macam. Kita nggak bisa memaksakan kesuksesan kita seperti apa yang orang lain anggap sukses. Tadi udah bahas definisi kesuksesan. Nah sekarang kita tahu sendiri di dunia yang luas ini, baik di Indonesia ataupun luar negeri, kan banyak nih orang-orang sukses yang
ada yang dari nol, ada yang langsung sukses gitu aja, tiba-tiba muncul sukses, ada yang benar-benar kita tahu perjuangan dari awalnya. Nah, menurut Mas Femas sendiri, siapa tokoh kesuksesan yang Mas Femas idolakan? Ini harus tokoh atau bebas? Harus orang. Orang ini orang. Kan tokoh itu orang, bukan benda. Yang dikagumin gitu. Iya. Yang aku kalau aku sih kagum kuwi tetep di bawah itu. Siapa? Siapa sih? Kakek. Kakek. Oh, kakek sendiri. Karena dia itu setahu dan viral ini itu viral. Viralnya. Viralnya itu dia cuma lulusan SD. Berarti nggak lulus SMP. Ya, SMA yo orang mulai kuliah. Pendidikan dasar, sekolah dasar 6 tahun. Indonesia, Bu. Tapi itu tadi loh. Apa pencapaian apa pencapaian kakekmu? Apa pencapaian kakekmu sehingga kamu mengidolakan beliau? Pencapaian kakek ini dia punya mana kita? Iya. Kamu mau Iya. mau bersombong? Iya, nggak apa-apa. Kamu idolakan. Nggak apa-apa. Ciptakan tokoh. Mengagumi. Iya. Kan bisa jadi motivasi. Ya dia sudah mencapai kesuksesan yang cukup opo-opo kayak kan nggak harus disebut gitu. Terserah sih. Ya intinya kalau itu Oh iya iya. Oke. Kenapa kamu idolakan beliau gitu? Sudah mencapai salah satu sudah opo ngono. mencapai dia itu punya satu eksak besar sama dua eksak kecil dan tronton. Paham? Eksak itu berarti alat berat Alat berat 3-4 sama tronton. sama tronton. Tambah berarti. Ya dia kerja di enggak iya Mandor. sampai ada proyek nama proyeknya sendiri. Berarti kayak apa namanya? Seseorang yang lulusan SD, nggak lulus SMP, punya perusahaan apa namanya kayak alat berat. Alat berat dan enggak cuma itu sih. Pak Eki apa yang dilakoni ya? Misalnya nukoi mobil betul Oh, toko Berarti ini apa namanya? Setiap ada peluang diambil. Beli mobil ada peluang jual, beli mobil ada peluang jual. terus semua digasak sama Pak Lek kayak toko besi, toko apa, toko besi sama toko. Berarti Mas Femas mengidolakan kakeknya karena semangat itu tadi. kerja kakeknya beliau itu tinggi. Setiap ada peluang diajar. Keren guys, maksudnya lulusan SD lulusan ya mungkin semua kan takdir Allah. Nah, kita tadi udah ke Mas Femas, kita sekarang tanya ke narasumber berikutnya ke Mbak Bella. Siapa tokoh tadi habis dari Mas Femas kita lanjut ke narasumber kedua. Kan di ini banyak apa namanya orang-orang sukses. Nah, Mbak Bella sendiri siapa tokoh orang sukses yang Mbak Bella kagumi? Jadi kalau aku sendiri itu kayak mengagumi seseorang yang bernama Herlin Kenza, kenal nggak? Siapa itu? Jadi aku tuh sering lihat dia tuh kayak di sosial media, di Instagram, di TikTok gitu. Jadi kalau dia mengupload gitu kisah hidupnya yang dari nol sampai sekarang itu kayak terinspirasi aja gitu. Dia itu kan kayak mempunyai usaha surprise gitu kan, yang dulunya dia mungkin ngontrak di kos-kosan di kontrakannya kecil gitu. Sekarang sudah punya kayak rumah yang besar, pokoknya usahanya di mana-mana gitu, dan juga menjadi brand ambassador dari sebuah brand kecantikan gitu. Jadi aku tuh Berarti kayak beauty vlogger. iya cukup termotivasi dari itu Mbak Herlin Kenza itu. Nanti ditampilin Instagram. Iya boleh nanti dirinya. Udah sih itu aja. Nah, sekarang lanjut ke narasumber ketiga Mbak Elsa. Pertanyaan yang sama, siapa tokoh orang sukses yang Mbak Elsa kagumi? Tokoh orang sukses
Menteri Perikanan Iya betul. yang dijuluki apa namanya penenggelam kapal asing. Nah, itu kenapa? Karena beliau itu kan cuma lulusan SMP ya. Nah itu, tapi beliau itu benar-benar sangat cerdas, sangat cerdik, mengambil peluang usaha di tempat beliau tinggal di Pangandaran. Jadi sih juga punya bisnis perikanan yang sekarang sudah besar ya, dan ada bisnis juga penerbangan. Dan di situ juga saya mikirnya, oh ternyata lulusan SMP juga ternyata bukan lulusan SMP, malah maaf ya. Nggak lulus SMP Iya, tapi betul. ijazah SD. Iya, tapi benar-benar sangat cerdik, sangat memotivasi banget sih. Ya kan, jadi kemarin waktu kita di kelas udah ya kan, kemarin waktu di kelas kan kita sempat diajarin sama Pak Erik ya, dikasih materi tentang kepribadian diri. Di situ ada sanguin, ada korelis, ada melankolis, dan ada flegmatis. Nah, sekarang menurut Mas, dari 4 tipe kepribadian itu, di antara sanguin, korelis, melankolis, dan flegmatis, itu tipe kepribadian mana yang cocok untuk jadi pengusaha sukses? Kalau untuk Ya kan, kemarin waktu kita di kelas, materi di kelas, Pak Erik Hadi Saputra itu sudah memberikan materi, memberikan webinar dan wejangan tentang materi kepribadian diri. Di situ ada 4 kepribadian, ada 4 kepribadian, yaitu ada sanguin, ada korelis, ada melankolis, dan ada flegmatis. Nah, menurut Mbak Elsa sendiri, dari 4 tipe kepribadian itu, mana tipe kepribadian yang cocok sebagai pengusaha sukses? Pertanyaan yang cukup menarik ya teman-teman. Berat. Iya, soalnya kita itu menilai kepribadian yang berbeda-beda ya. Ada 4 kan itu Ada tadi ya? 4 kepribadian. Iya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu yang paling cocok buat menjadi seorang entrepreneur gitu ya, itu koleris ya. Karena di situ koleris itu artinya itu Kuat. kuat. Betul, kuat. Artinya kuat. Di situ juga banyak arti kalau koleris itu seorang, di balik koleris itu cocok banget jadi pemimpin, sukanya nunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, menurut saya itu cocok banget kalau besok jadi bos, ya bisa nyuruh orang, tapi ya nyuruhnya dengan norma dan aturan yang berlaku ya teman-teman. Jangan Nyuruh seenaknya sendiri. malah berabe itu nanti jadinya ya. Menurut saya itu aja sih koleris ya. Makasih. Ya, tadi kalau menurut Mbak Elsa, yang cocok itu koleris, yang kuat, karena senang nyuruh-nyuruh gitu ya Mbak ya. Nah, sekarang kalau menurut Mbak Mela sendiri, dari 4 tipe kepribadian itu, ada yang kuat, ada yang damai, ada yang populer, ada yang satunya apa ya? Damai. Tadi damai udah disebut kan, Ada damai, ada kuat, ada populer, juga sempurna dan sempurna. Nah, menurut Mbak Mela sendiri, di antara 4 tipe kepribadian itu, mana yang cocok sebagai pengusaha sukses? Jadi kalau menurut aku koleris sih, sama kayak Sama tadi ya ya, kayak Mbak. Elsa ya. Jadi menurut aku koleris itu kayak lebih cocok jadi untuk menjadi seorang yang entrepreneur gitu ya. Karena emang karakter dari seorang koleris itu ya cocok untuk jadi pemimpin gitu. Sama halnya tadi nyuruh-nyuruh orang gitu, tapi ya nyuruhnya bukan asal sembarangan aja gitu, tentunya juga pakai norma dan aturan. Dan juga dia itu karakter ini tuh pandai untuk mengatur gitu loh.
Berarti kalau ada orang yang suka ngatur-ngatur di antara teman-teman kalian ada yang suka ngatur-ngatur, berarti dia Koleris. koleris. Kalau ada yang suka ngatur berarti Nah, ada yang angkat tangan. Ya, ini orang koleris ini ya, karena dia suka mengatur gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat kelompok tugas sama Mbak Elsa, udah gampang, dia yang ngatur. Kalian diem aja karena dia yang akan mengatur semuanya. Bukan kalian diem aja, kalian yang kerja, Elsa yang ngatur. Iya, gitu. Elsa nggak ngapa-ngapain. Itu kayaknya. Besok ya, next time. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini. Ya tadi Mbak Elsa dan Mbak Mela sama kalau ini. Sekarang Mas Rama sendiri dari sudut pandang laki-laki. Kalau menurut saya sih tetap melankolis. Melankolis. Karena Ada pakai lah. Oh, enggak gitu. melankolis itu cenderung teratur orangnya. Cenderung teratur, rapi, terjadwal. Pokoknya bisa lah kalau untuk jadi entrepreneur. Berarti kalau misalnya ini ada teman-teman kita yang janjiannya jam sekian, terus datangnya jam sekian, itu berarti dia bukan melankolis. Berarti menurut Mas nggak bisa untuk menjadi. Enggak sih, semua itu udah. Oh, semua bisa. Tapi lebih cocoknya yang melankolis di mana orang tersebut perfect, mengatur jadwal sesuai waktunya. Jadi ya itu melankolis. Jadi menurut Mas sendiri untuk yang cocok sebagai pengusaha itu yang melankolis, yang perfect, yang intinya apa-apa udah diatur, apa-apa udah harus tersusun rapi, udah harus sempurna. Sedangkan kalau dari sudut pandangnya Mbak Elsa dan Mbak Mela, pokoknya yang harus kuat, yang dia tuh yang bisa ngatur urusan orang lain, ya dia yang ngatur. Urusan konten apa enggak belakang. Nyindir dikit ya guys. Ya kan, habis tadi kita bahas 4 tipe kepribadian. Sekarang lanjut ke ini pertanyaan yang lain. Kan ada orang yang kelihatannya ini apa namanya good looking, kelihatannya cantik, ganteng. Tapi kalau orang lihat tuh kayak itu orang ngapain, itu kayak kita sendiri bisa lihat apa namanya itu orang tuh kayak nggak ada apa-apanya. Kadang juga kita ngeliat orang kayak biasa aja, nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik. Tapi kita baru pertama kali lihat tuh kayak, oh ini orang ini hebat. Nah, itu kalau di apa namanya di materi dari Pak Erik kan kemarin dinamakan inner beauty atau karisma diri. Nah, menurut Mbak Mela, apa yang Mbak Mela ketahui tentang inner beauty dan karisma diri? Jadi kalau berbicara tentang inner beauty itu kan tidak hanya soal penampilan fisik ya, tidak hanya soal tentang kecantikan fisik, tapi bagaimana orang itu juga hatinya cantik gitu ya, hatinya cantik. Cantik dari luar dan Iya, dari dalam. artinya cantik dari luar dan juga cantik dari dalam. Karena kan kebanyakan mungkin kita melihat orang itu cantik gitu, tapi belum tahu juga isi hatinya seperti apa gitu. Dan kalau tadi pertanyaannya menurut aku gitu ya, Menurut Mbak Mela sendiri, inner beauty itu seperti apa? Jadi inner beauty itu ini kalau menurut aku ya, misal kan tadi menurut Mbak Mela inner beauty itu cantik dari luar dan cantik dari dalam. Nah, menurut Mbak Mela sekarang inner beauty itu yang tadi cantik dari dalam itu, apakah itu udah emang ada bawaan orang dari lahir atau bisa orang yang awalnya insecure terus memiliki inner beauty yang hebat? jadi kalau misalnya dari hati itu bisa juga dari lahir memang hatinya sudah cantik gitu ya. Dan ada juga orang yang memang ada keinginan untuk berubah dari tidak harus dari kecil gitu. Berarti menurut Mbak Mela, misalnya ada orang kemarin yang insecure, orangnya kayak gampang nyerah, insecure, terus kemudian dia ingin berubah, berarti itu bisa? Bisa sih menurutku, karena yang namanya insecure itu kan sebenarnya insecure itu kan mungkin bahasa halusnya, tapi bahasa kasarnya kayak lebih
berikan dan apa yang telah ada di dalam diri kita sendiri gitu. Kurang lebih seperti Nah, itu. menurut Mbak Mela gimana cara orang yang mau berubah tadi, dia biar dirinya itu dari yang insecurean bisa memunculkan inner beauty dari dalam dirinya? Mungkin Yang pertama, oh iya, yang pertama jadi mungkin kayak kalau misalnya dia berteman dengan saya itu mungkin bisa kayak dibanyakin ngobrol dengan saya gitu, karena saya sendiri juga jarang lah insecure. oh jarang Jarang insecure. Kalau saya sendiri juga jarang insecure. Dulu mungkin sering, tapi sekarang semakin dewasa itu kayak semakin insecure itu untuk apa sih gitu. Karena memang apa yang telah diberikan kepada kita ya udah itu yang kita punya gitu. Dan gini, apa yang kita miliki itu menjadi harapan bagi orang lain, dan yang orang lain miliki itu menjadi harapan buat kita. Benar nggak? Ya. Iya kan, kadang kita kalau lihat orang begini-begini, wah aku pengen gitu, tapi kita nggak sadar kalau misalnya orang lain juga pengen sesuatu yang dari kita. iya, ingin memiliki sesuatu yang apa yang kita miliki gitu loh. Dan menurut aku jadi aku pernah ya kayak punya masalah sama orang. Tapi jujur aku tuh nggak pernah punya masalah sama orang, nggak pernah punya musuh gitu. Dan aku pernah kayak disindir sama teman aku, tapi aku tuh gini kayak ini kalau aku ngebales apa bedanya aku sama dia. Jadi kayak Berarti balas dendam terbaik adalah balas dendam terbaik adalah apa ya? diam dan memaafkan. Diam dan memaafkan. Jadi aku tuh orangnya gampang banget memaafkan gitu. Bahkan aku nggak pernah dendam sama orang, nggak pernah punya masalah sama orang gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti kalau temenan sama Mbak Mela, anggap aja tiap hari Idul Fitri. Iya, Tiap hari saling memaafkan. memaafkan gitu. Tiap hari mohon maaf dan Iya. Aku kalau ada masalah sama orang kayak udah jangan diperpanjang gitu. Udah sampai situ aja. Anggap aja kita nggak punya masalah kayak udah kayak gitu. Nah, sekarang menurut Mas Fema sendiri, kan tadi Mbak Mela udah menceritakan panjang lebar. Nah, menurut Mas Fema sendiri, inner beauty itu seperti apa? Inner beauty itu kan kalau bisa dibilang ya paras orang Aras orang. Berarti yang terlihat. yang terlihat lah, menarik Perhatian. perhatian. First impression. Nah, impression. Intinya itu tadi loh, kayak orang ini kayak cantik dari dalam dan luar gitu. Nah, menurut Mas Fema, apa yang membuat orang itu terlihat cantik dari dalam? Kalau cantik dari luar kan semua orang udah tahu. Standarnya ya tiap orang punya masing-masing cantiknya, tapi secara umum orang udah tahu apa namanya standar cantik dari luar. Sekarang menurut Mas Fema yang nggak banyak orang tahu, menurut Mas Fema sendiri cantik dari dalam itu seperti apa? Kalau menurut saya cantik dari dalam itu ya dia harus jujur. Harus jujur. Kenapa? Jadi kalau menurut saya cantik dari dalam itu ya harus jujur dan Ya. Kan aku nanya. Baik hatinya apa-apa kek. Iket masalah nek nang kowe terus loh. Dan jadi menurut saya baik dari dalam itu ya itu tadi kayak baik, hatinya baik, gak suka ngomongin orang, Aduh, aku tersinggung. Nggak suka gitu. pokoknya ya gak suka ngibah, jujur, gak suka bohong. Nah, terus kalau yang menurut Mas seseorang yang tidak memiliki kecantikan dari dalam itu seperti apa? Yo, kamu kayak mas kayak ngapusi itu nggak ya dia? Bohong, nah, ya, bohong, suka bohong, sering ngomong-ngomong yang nggak semestinya diomongin kayak padahal itu nggak nyata. Oh, jadi ngomongannya ngelantur ke sana sini. Kita nggak sih?
Fitnah, yo, fitnah. Nah, menurut Mas Femas sendiri, kalau misalnya ada orang yang menurut Mas Femas nih, ada orang yang pada awalnya tuh menurut Mas Femas itu orang itu tuh nggak punya kecantikan dari dalam, tapi beberapa waktu, beberapa tahun, orang itu tiba-tiba Mas Femas sendiri merasa loh kok orangnya berubah, ada apa namanya, yang dulu saya melihatnya nggak punya kecantikan dari dalam, kok sekarang orangnya jadi bagus, orangnya jadi kecantikan dari dalam. Nah, menurut Mas Femas sendiri, orang itu melakukan apa supaya bisa jadi kayak gitu? Jadi kan kecantikan dari dalam menurut saya ada dua Mas. Yang pertama itu bawaan dari lahir. bawaan dari lahir. Yang kedua itu terai anaknya. Yang kedua itu emang pembawaan dia. Yang ingin berubah. Jadi kalau itu kan aneh tuh kata-kata orang Jawa, wataknya ada berubah. Nah, Gitu Mas. Jadi menurut saya kalau ada orang merubah sifat dari dalam, yang satu kan ada dua ya. Ya. Yang satu itu berarti dia memang kurang berubah kalau seperti itu. menjadi baik. Tapi kalau yang satu sih kayak menurutku Satu lagi, menurut Mas Femas, circle pertemanan seseorang itu apakah pengaruh kepada inner beauty-nya? banget tuh Pak, apalagi circle-circle yang ya itu tadi contoh simpelnya yang bukan tiba itu pasti nular. Nular ikut Yang awalnya wataknya kasih tiba ya. Jadi suka ngegibah gara-gara apa circle pengaruh lingkungan sekitar berarti berpengaruh kepada inner beauty. Sekarang ke narasumber berikutnya, ke Mbak Elsa. Aku pengen nanya, aku kok udah capek ya. Ya, menurut Mbak Elsa, inner beauty itu seperti apa? Menurut saya ini yang ojo puas tuh kan. Ya lanjut. Menurut saya inner beauty itu pancaran dari diri seseorang gitu ya. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, kalau dari luar yaitu karena cantik fisiknya, mungkin kalau perempuan bisa make up gitu ya. Terus Yang laki-laki? yang laki-laki Saya sebagai laki-laki perlu bertanya. sama juga. Oh, Disuruh make up-an. yang lusin. Terus kalau yang dari dalam itu dari potensi kepribadiannya sendiri ya. Jadi misalkan saya ambil contoh Mbak Nela gitu ya. Nah, Mbak Nela itu punya Mulai gibah, guys. dan beauty dari dalam itu misalnya jago public speaking atau yang lainnya kreatif gitu. Nah itu menurut saya Gak usah inner apa-apa. beauty-nya udah kelihatan. Baik, udah gitu aja. Belum. Oh puas gitu. Dadah. Terus Udah nikah? belum. Mau nanya apa lagi? Tadi aku punya apa? Kamu baru satu loh yang tepatnya. Udah lanjut. Oke, dari sekian narasumber begitu ya, terus penutupannya. Setiap pertanyaan ada itunya gitu loh. Ada akhirannya gitu Nggak langsung hilang. Menurut inner beauty menurut Nabila Ah. seperti ini, menurut Elsa Sam. seperti ini. Lagi satu ke Elsa. Udah kan? Udah dimulai kan? Udah. Untuk Mbak Elsa lagi, gimana cara menumbuhkan inner beauty seseorang yang cantik dari dalam? Kan tadi kalau yang dari luar kan katanya make up, skincare. Yang dari dalam sendiri itu gimana? Ya tergantung pribadian di circle-nya itu kan, ya dari circle-nya itu kalau misalkan circle-nya itu positif pasti kita itu ikut secara spontan itu ikut ya. Kalau misalkan dari anak A, B, C, nah itu ada 3 orang anak dan mereka satu circle-nya positif. Misalkan yang
menurut Mbak Elsa kalau pengen apa namanya menampilkan inner beauty harus pindah circle. Bukan pindah circle ya, kita bisa memilih circle mana yang baik buat kita. Ya, misalnya orang sebelumnya ini circle-nya toxic gitu. Ya, Berarti secara tidak langsung harus memutuskan hubungan sama circle yang toxic, terus pindah ke circle pertemanan yang baik. memutus pertemanan yang pure ya, maksudnya iya mengurangi, membatasi gitu. Kalau misalkan yang toksik itu kan beracun ya, toksik kan beracun. Nah kalau misalkan racunin kayak ngajak-ngajak ke yang jalan yang salah ya, kenapa kita harus ikut gitu loh? Kenapa kita nggak ikut yang teman-teman yang ya lebih baik gitu? Terus satu lagi, kalau misalnya ada orang yang dia tuh circle-nya toksik, sering mengajak ke tempat ke jalan yang tidak benar, tapi kita tahu orang itu tuh selama ini nggak pernah terpengaruh sama circle-nya. Nah menurut Mbak Elsa sendiri, apakah orang seperti itu tetap memiliki inner beauty yang baik? Padahal circle-nya sendiri buruk, tapi dia nggak ke bawah. Menurut saya tergantung penilaian orang itu juga sih ya. Kalau misalkan orangnya itu udah paham sama si dianya itu, ternyata dianya juga anaknya juga baik, pasti dia juga bakal menilai nggak sama, nggak bisa nggak bisa meratakan sama yang Circle-nya. iya gitu. Maaf. Oke, sekian nih. Ya tadi jadi tadi menurut para narasumber, 3 narasumber kita itu tentang inner beauty itu seperti yang tadi telah diceritakan. Sekarang saya mau bertanya lagi, langsung jawaban iya atau tidak. Menurut Mas Emas, apakah spiritual orang atau namanya ibadah orang pengaruh terhadap inner beauty? Iya lah. Menurut Mbak Mela, Belum tadi pertanyaannya. orang yang apa namanya ibadahnya baik, apakah itu akan pengaruh ke inner beauty-nya? Sangat berpengaruh. Sih, Mbak Elsa sendiri. Sama kayak jawabannya Mas Kemas sama teman. Kalau memang sih Berarti muncrat itu. berarti Oke. Lanjut. berarti dari 3 narasumber kita sepakat ya, kalau misalnya orang itu baik di ibadahnya, secara tidak langsung inner beauty-nya akan muncul, akan baik. Udah. Ya jadi sekian podcast bincang-bincang yang gak jelas. Ya udah jelas, Mas Minta, Mas. jelas. Materinya jelas tapi Ngalor gitu. tapi kita sekadarnya aja, ala kadarnya. Ya, jadi sekian podcast yang ala kadarnya ini, podcast amatir ini. Perbincangan pada malam hari ini, jika banyak salahnya yaitu datang dari mereka. Saya nggak termasuk. Jika ada benarnya, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah gitu toh. Nah, gitu aja. Dah. Terima kasih. Besok lagi ya teman-teman. Ya, terima kasih. Saya bersama teman-teman saya, Mbak Elsa, Mbak Mela, saya sendiri, Mas Asyam, Mas Emas, dan kameramen yang baru muncul di layar ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditambahin, dibantuin kalau orangnya udah gugup, dibantuin ngomong gitu ya. Oke, satu. Oke, lanjut. Nggak, aku nggak bisa. Oke, satu, dua. Dimas biar itu oleh film. Kalau gini. Ayo, produser. Sambil balik-balik oke apa? Kamera tuh kayak gitu ya. Loh, kameramen emang gini. Tapi sulit banget. Oke, lanjut. Ya. Udah, penutupan loh. Akhiran pertanyaan. Udah kan? Kita mau tadi. Oke, kan. Tadi udah bahas definisi kesuksesan. Nah sekarang kita tahu sendiri di dunia yang luas ini, baik di Indonesia ataupun luar negeri,
Kan banyak nih orang-orang sukses yang ada yang dari nol, ada yang langsung sukses gitu aja, tiba-tiba muncul sukses, ada yang benar-benar kita tahu perjuangan dari awalnya. Nah, menurut Mas Kemal sendiri, siapa tokoh kesuksesan yang Mas Kemal idolakan? Ini harus tokoh atau bebas? Harus orang. Orang ini orang. Kan tokoh itu orang, bukan benda. Yang dikagumin gitu. Iya. Yang dikagumin. Aku kalau aku sih kagum kuwi tetep di bawah ya. Pak siapa? Siapa sih? Kakek. Kakek. Oh, kakek sendiri. Karena dia itu setahu gue dan viral ini itu viral. Viralnya. Viralnya itu dia cuma lulusan SD. Berarti nggak lulus SMP. Ya, SMA ya orang mulai kuliah. Pendidikan dasar, sekolah dasar 6 tahun. Indonesia. Tapi itu tadi loh. Apa pencapaian kakekmu? Apa pencapaian kakekmu sehingga kamu mengidolakan beliau? Pencapaian kakek ini dia punya mana kita? Iya. Aku tuh Iya. malah bersombong. Iya, nggak apa-apa. Kamu idolakan. Nggak apa-apa. Tangan kamu Berkagumi. Iya. kan bisa jadi motivasi. Ya dia sudah mencapai kesuksesan yang cukup, apa-apa kayak kan nggak harus disebut gitu. Terserah sih. Ya intinya kalau itu Oh iya iya. Oke. Kenapa kamu idolakan beliau gitu? Sudah mencapai salah satu sudah apa ngono. mencapai dia itu punya satu eksak besar sama dua eksak kecil dan tronton. Paham? Eksak itu berarti alat berat Alat berat 3-4 sama tronton. sama tronton. Tambah berat. Lanjut. Ya dia kerja di enggak iya Mandor. sampai ada proyek nama proyeknya sendiri. Berarti kayak apa namanya? Seseorang yang lulusan SD, nggak lulus SMP, punya perusahaan apa namanya kayak alat berat. Alat berat dan nggak cuma itu sih. Pak Eki apa dilakoni ya? Misalnya nukoni mobil betul, Oh, toko. Berarti ini apa namanya? Setiap ada peluang diambil. Beli mobil ada peluang jual, beli mobil ada peluang jual. Terus semua digasak sama Pak Lek. Kayak toko besi, toko apa? Toko besi sama toko. Berarti Mas mengidolakan kakeknya karena semangat kerja kakeknya beliau itu tinggi. Setiap ada peluang diajar. Keren guys. Maksudnya lulusan SD lulusan. Ya mungkin semua kan takdir Allah. Nah, kita tadi udah ke Mas, kita sekarang tanya ke narasumber berikutnya ke Mbak Bella. Siapa tokoh kesukses? Nah, Tak dulu dong. Aku bingung ini belum dapat ini. Ya dia nggak apa-apa mikir sambil mikir. Kita upload langsung kalau itu di grup gue. Gimana ya? Apa ya? Siapa aja wes? dipencet Mas. Gaya. Ngomong sih lagi. Melankolis. Gaya dong. Lo kakak-kakak. Mukanya udah capek. Matanya udah sayur banget. Cuaks. Udah 1 2 3 loh. Itu chefnya C. pakai halus ya.